Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa Pusat Studi Anti Korupsi STIK Lemdiklat Polri meluncurkan rencana kerja nasional pemberantasan korupsi periode 2025-2029 di STIK Lemdiklat Polri pada Kamis pagi. Rencana kerja nasional tersebut dibuat sebagai pedoman dalam memperkuat integritas penyelenggaraan negara melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem, dan pemberdayaan publik. Pusat Studi Anti Korupsi STIK Lemdiklat Polri meluncurkan rencana kerja nasional pemberantasan korupsi periode 2025 hingga 2029. Dalam peresmian 3 pusat studi STIK, Guru Besar STIK Lemdiklat Polri Komjen Pol Purnawirawan Iza Fadri mengatakan, rencana kerja yang disusun mulai dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hingga Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Program strategis dijalankan bertahap selama 5 tahun mulai dari penguatan tata kelola di tahun 2025, digitalisasi pengawasan di tahun 2026, akselerasi penegakan hukum di tahun 2027, hingga penyempurnaan sistem berkelanjutan di tahun 2029 dengan target penurunan kasus korupsi minimal 20%. Kita mencoba untuk melakukan digitalisasi dan pengawasan terintegrasi. Kemudian tahun ketiga bersifat akselerasi dan penegakan tegas. Kemudian tahun keempat konsolidasi dan evaluasi nasional. Tahun kelima sustainabilitas dan penyempurnaan sistem. Jadi ini kita buat rencana 5 tahun di mana nanti hasilnya kita harapkan mendapat indikator kinerja utama yaitu penurunan kasus korupsi. Kita harapkan dengan program kerja tadi yaitu minimal 20% dalam 5 tahun. Kemudian indeks persepsi korupsi nasional itu kita harapkan meningkat 10 poin. Kemudian digitalisasi layanan publik mencapai 90% dan integritas ASN meningkat berdasarkan survei nasional, kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik minimal 30%. Kemudian penyelesaian kasus strategis korupsi minimal 50 kasus besar. Ini rencana kerja yang kita buat, kita tawarkan nanti ke pemerintah. Pusat Studi Anti Korupsi juga mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui Tridharma, yakni kuliah umum, pelatihan zona integritas hingga riset kolektif dengan KPK dan Kejaksaan. Sebagai lembaga pendidikan, kami mencoba membuat rencana kerja Pusat Studi Anti Korupsi di STIK Lemdiklat Polri. Di sini untuk pendidikan dan pengajaran, kita menjadikan mata kuliah dalam kurikulum dan ini sudah diakomodasi oleh Pak Ketua STIK di S1 itu mata kuliah hukum pidana tertentu, kemudian di S2 mata kuliah kejahatan internasional dan kerjasama internasional, dan di S3 dalam mata kuliah politik hukum. Melalui agenda strategis 2025 hingga 2029 tersebut, STIK Lemdiklat Polri berkomitmen untuk membangun gerakan anti korupsi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mendapat kepercayaan publik. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Dan pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan arah penting transformasi Polri dalam peresmian 3 pusat studi di lingkungan STIK Lemdiklat Polri. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat basis keilmuan dan sumber daya manusia Polri di era modern. Berlangsung pada Kamis pagi 27 November 2025. Dalam acara peresmian, Wakapolri menjelaskan 3 pusat studi baru, yakni Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pasifik Oceanian,
dan Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Polri akan menjadi penguat bagi 6 pusat studi yang telah ada sebelumnya di STIK Lemdiklat Polri. Ia menegaskan transformasi Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjalan melalui 8 arah percepatan, terdiri dari 4 fokus transformasi utama yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan, serta 4 transformasi pendukung di bidang kehumasan, teknologi informasi, pendidikan, dan regulasi. Ada 8 arah akselerasi transformasi yang sudah digas oleh Bapak Kapolri. Yang pertama adalah transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang pelayanan publik, transformasi di bidang operasional, dan transformasi di bidang pengawasan. Percepatan ini merupakan suatu keharusan dan suatu keniscayaan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari 4 transformasi tersebut, akselerasi transformasi Polri menambah menjadi 4 dukungan transformasi, yaitu transformasi di bidang kehumasan, kemudian transformasi di bidang teknologi informasi, transformasi di bidang pendidikan dan SDM, dan juga transformasi di bidang regulasi. Ya, 4 tambahan dukungan transformasi ini juga saya minta kepada seluruh mahasiswa harus mengetahui juga. Ini arah transformasi yang sudah saya laporkan juga kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini merupakan dasar bagi kita semuanya, baseline bagi kita semuanya untuk lebih mengarah kepada percepatan itu. Wakapolri juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pusat-pusat studi baru dan kerjasama dengan universitas nasional maupun internasional. Polri terus mendorong pengembangan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta profesionalitas personel di setiap jenjang. Saat ini Polri mengelola 481.000 jumlah personil Polri. Artinya jumlah personil Polri itu terbesar kedua di dunia. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Tito, ya, terbesar di dunia setelah Cina, dengan berbagai macam permasalahan, dinamika, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tidak ada perubahan suatu organisasi di dunia manapun ya, tanpa diisi oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang memadai. Nggak ada. Organisasi yang hebat-hebat, negara yang hebat-hebat itu pasti diisi oleh sumber daya manusia yang hebat-hebat. Kalau sumber daya manusia yang hebat, organisasi itu nggak akan hebat. Oleh karena ini perlu dan penting sekali pusat kajian ini dalam rangka untuk mendorong motivasi dan membuka wasanah berpikir secara epistemologi, ontologi, dan metodologi. Ini penting. Berpikir secara mendalam, berpikir secara kritis, berpikir secara logis, koheren, dan sistematis. Ini harus kita kembangkan terus kepada seluruh personel Polri. Di akhir, Wakapolri menegaskan percepatan transformasi Polri di bidang pendidikan dan penelitian ini diharapkan membawa Polri menjadi institusi modern yang berbasis riset, memiliki standar global dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.